Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak semuanya. Selamat pagi Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan belajar pagi ini, mari kita berdoa semoga kegiatan belajar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Wabil Islam itina. Berdoa selesai. Amin. Kemudian Pak Kasis mau mengabsensi terlebih dahulu. Dari absen pertama, Ali Maruf ada? Hadir Pak, hadir. Trianti ada? Hadirah Pak. Siti Muamana ada? Hadirah. Dan absen terakhir, Latifah ada? Hadirah Pak. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya Mas Mbak? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir semua. Terima kasih, luar biasa kelas 12 BKPB ini. Mas, yang saya banggakan kalau minggu kemarin kita telah belajar tentang materi iman kepada Qadar dan Qadar, terakhir pada pokok materi hikmah dan manfaat beriman kepada Qadar dan Qadar. Insya Allah nanti hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam, yang mana babnya adalah bab terakhir di semester ganjil ya. Dalam pembelajaran ini nanti memiliki tujuan, yaitu yang pertama, nanti kalian ya hendaknya mampu atau bisa menganalisis makna pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian ketiga, harapannya nanti kalian mampu menganalisis tujuan pernikahan. Kemudian yang keempat, hendaknya nanti kalian mampu menyimpulkan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Jadi secara garis besar nanti yang akan kita bahas yaitu tentang pernikahan nikah, hukum nikah, tujuan nikah, rukun dan syarat nikah. Langsung saja yang pertama, pengertian nikah ya. Nikah itu secara bahasa itu diartikan mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Buktinya ketika orang sudah nikah yang tadinya nggak kenal, kemudian ketemu, saling cinta, memutuskan nikah, akhirnya jadi Kumpul. secara bahasa. Yang kedua, nikah menurut istilah. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi di sini maksudnya ada akad di sini adalah ijab kabul, serah terima dari pihak mempelai wanita yang diwakili oleh walinya, kemudian diterima oleh pihak mempelai laki-laki, yang akhirnya pergaulan kedua insan tersebut jadi halal, mau ngapain aja monggo, yang penting ma'ruf, yang penting baik, dan menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban masing-masing di antara keduanya. Itu pengertian nikah. Berikutnya, hukum nikah. Ada yang tahu hukum nikah apa? Wajib tahu. Pintar, bagus ya. Jadi di sini hukum nikah itu ada 5 Mas Mbak ya. Yang pertama itu ada mubah. Mubah itu artinya boleh, bukan mubah mubadir, bukan ya. Nah, boleh ini adalah dasar dari adanya hukum nikah ya. Jadi siapapun boleh nikah karena ini dasar hukum. Hukum yang awal dari adanya nikah. Yang kedua wajib ya. Wajib di sini adalah bila mana orang sudah mampu secara lahir dan batin memiliki keinginan untuk nikah, namun ketika tidak segera nikah itu dikhawatirkan terjumus kepada perzinaan. Nah, ini wajib orang yang seperti ini. Kemudian ada juga hukum sunnah. Hukum sunnah itu adalah orang yang sudah mampu secara lahir batin merasa atau memiliki keinginan untuk bernikah, namun tidak dikhawatirkan dia akan terjumus kepada perzinaan. Nah, ini masih hukumnya sunnah. Kemudian yang makruh adalah orang yang ketika ingin menikah, tapi dia secara baik lahir maupun batin, dia belum mampu untuk melaksanakan pernikahan atau belum mampu nanti menjadi seorang suami atau istri. Nah, ini nanti hukumnya makruh kalau nikah. Dan yang terakhir, nikah itu bisa jadi hukumnya haram, Mas, Mbak. Yaitu bila mana ketika orang menikah nanti niatnya malah buruk, misalkan niatnya ingin berbuat jahat kepada pasangannya, niatkan ingin berbalas dendam untuk keluarga baik mempelai perempuan atau laki-lakinya. Kalau kayak seperti itu nikahnya haram. Kalau misalkan tetap dilaksanakan nikahnya tidak sah karena haram.
Berikutnya, tujuan nikah. Pastinya ketika agama mensyariatkan sesuatu kepada umatnya pasti memiliki tujuan yang baik. Nah, begitu juga dengan nikah. Nikah ini memiliki tujuan yang baik juga. Yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Karena apa? Secara kodrat, secara fitrah, pastinya manusia memiliki keinginan untuk memiliki pasangan, untuk berkomunikasi, untuk bermesraan dan lain sebagainya. Maka tak ada jalan lain supaya halal diridhoi Allah. Ketika ingin melakukan seperti itu harus dengan jalan Nikah. untuk mendapatkan hidup. Ya, biasanya kalau orang belum nikah itu sukanya mayeng-mayeng Mas Mbak, jalan-jalan kemana-mana. Tapi setelah udah nikah punya pasangan di rumah, malah betahnya kepengennya di rumah, gak kepengen jalan-jalan kemana-mana. Ya, itu namanya hidupnya udah semakin tenang. Ya, kemudian untuk membentengi akhlak. Ya, ini kaitannya dengan lawan jenis, terlebih laki-laki. Laki-laki itu kan godaan terberatnya lawan jenis. Ketika melihat lawan jenis yang cantik dan sebagainya pasti gampang banget tergoda. Tapi ketika sudah menikah, nanti karena sudah punya pasangan di rumah, nanti akan lebih mudah menjaga pandangan dan perilakunya supaya tidak berbuat aneh-aneh dengan orang yang tidak Halal. 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 ibadah kepada Allah. Ya, dalam agama kita itu disebutkan nikah itu adalah separuh agama. Makanya ketika orang sudah menikah, agamanya itu sudah dianggap sempurna. Separuhnya dari nikah, separuhnya lagi itu dijaga dengan akhlak dan ibadahnya. Di samping itu pula ketika orang sudah nikah itu, semua itu menjadi ladang pahala Mas Mbak. Melihat pasangannya aja dengan rasa bahagia, memberikan senyum kepada pasangannya, itu juga udah dianggap ibadah. Apalagi melakukan lebih dari itu ya, yang tadinya haram jadi wajib ya. Berikutnya yang kelima ini tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Yang namanya manusia pasti secara kodrati ingin memiliki keturunan untuk bisa meneruskan perjuangan cerita hidupnya. Ya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara nikah supaya bisa mendapatkan keturunan yang sah. Itu tujuan pernikahan. Kemudian rukun dan syarat nikah ya. Rukun nikah ini ada 5 Mas Mbak. Ada calon suami, calon istri, calon dari mempelai wanita, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab kabul ya. Terkait dengan syarat calon suami itu harus beragama Islam, kehendak sendiri dan sebagainya. Untuk calon istri sama beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim calon suaminya dan seterusnya. Terus untuk wali ini bagi mempelai wanita, wali itu harus mukallaf. Ya, mukallaf itu harus sudah baligh, berakal sehat dan pastinya Islam ya. Kemudian wali ini harus laki-laki, nggak boleh wali itu dari pihak perempuan. Makanya yang menikah itu adalah pihak laki-laki. Kemudian adanya 2 orang saksi ya. 2 orang saksi ini harus Islam, harus dewasa, harus berakal sehat, tidak fasik, tidak ahli melakukan dosa besar dan harus hadir di dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir adanya ijab kabul. Ijab adalah pernyataan serah dari pihak wali wanita, kabul adalah pihak penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. Oke. Berikutnya ya. Kemudian barangkali dari yang disampaikan Pak Kajis ada yang perlu ditanyakan? Jelas semua ya? Ya sudah jelas Pak. Ya, ini Pak Kajis mau membagi kelompok seperti yang minggu kemarin. Kelompoknya sama dengan minggu kemarin. Nanti tiap-tiap kelompok itu untuk membahas tentang bagaimana pandangan Islam tentang nikah. Karena di sini ada 10 siswa, nanti saya bagi menjadi 4 kelompok, jadi ada yang 2, ada yang 3. Nanti tiap-tiap kelompok akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam tentang nikah beda agama. Waktunya dimulai sekarang. Waktunya Pak Kajis kasih 15 menit, monggo. Sudah selesai, Pak. Selesai Pak. Sudah ya? Selesai. Ya, dari kelompoknya Pak Andana, seperti apa? Oh ya, terima kasih. Bagus. Sudah. Dari kelompok Mas Ruri, monggo. Sudah Pak. Ya sudah, terima kasih. Oke, dari 4 kelompok tadi setelah mempresentasikan, alhamdulillah semuanya bagus. Kemudian untuk berikutnya ini terakhir untuk evaluasi, Pak Kajis memberikan soal, ada 4 soal ini ya. Nanti bisa kalian kerjakan ya di kertas. Setelah itu kalian foto, kemudian kalian kirim di laman GC yang sudah Pak Kajis buat ya. Nanti maksimal nanti sore jam 6 harus sudah dikumpulkan semua ya. Siap. Siap.
Oke, setelah Pak Aziz menyampaikan materi terkait dengan nikah, tadi sudah diskusi, tadi sudah evaluasi Pak Aziz dengan soal dan sebagainya. Tibalah saatnya untuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian rukun dan syarat nikah ada laki-laki, wanita, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Ya, jadi demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini terkait dengan materi nikah. Ada tadi pengertian, tujuan, hukum dan sebagainya. Insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang nikah, yaitu tentang dalil-dalil yang ada dalam pernikahan dalam Islam. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada, Pak. Sudah jelas. Ya, sudah habis. Sekian untuk pertemuan kita Tidak pada ada, Pak. minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.